Halo, halo Mbak Caca. Halo Mbak Ana, selamat Hmm, malam. Malam. Udah habis buka puasa ya? Iya, udah buka. Alhamdulillah udah kenyang banget, kekenyangan hari ini. Eh, aku agak buram ya? Oke. Udah bener. Lagi Aku agak. gimana? Udah, Udah. agak nge-lag Coba kayaknya di ya. aku. Tapi Udah nggak tahu ya. yang nonton gimana. Yes. Oke. Oke, gimana teman-teman yang nonton? Aku sambil pin topik hari ini. Di tempat aku banyak banget yang komen katanya pengen nonton sesi hari ini. Alhamdulillah, semoga bermanfaat. Iya. Dan mungkin banyak teman-teman yang nggak tahu kan kalau Mbak Caca tuh psikolog juga. Iya, walaupun belum disumpah karena lagi ada corona, cuman Lagi. Alhamdulillah aku sebenarnya Mm-mm. udah certified. Yeay, dan topik hari ini sebenarnya itu expertise-nya Mbak Caca. Aku biasanya di area anak-anaknya, tapi Yes. kenapa sih menjadi ibu itu penting dipersiapin secara psikologis sebenarnya. Dan aku pas lagi bikin captionnya tuh baru sadar gitu Mbak, kayak iya ya semua semua kegiatan lain itu sebenarnya bisa dibantuin sama orang ya. Misalnya ngasih makan Yes. anak, terus ngajak Yes. main, tapi ada loh kebutuhan-kebutuhan yang cuma seorang ibu yang bisa kasih ke anak ya. Yes, betul. Mm-mm. Sebenarnya peran jadi ibu menurut aku ya, nggak Mm-mm. bisa cuman kita bilang ibu tuh hanya seorang ibu, tapi sebenarnya ibu di sini adalah primary caregiver. Jadi sebenarnya siapapun Mm-mm. bisa jadi ibu selama kita memang siap Ah, apa ya, menempatkan diri menjadi ibu gitu. penting banget tuh ya. Mungkin nanti teman-teman bisa dijelasin primary caregiver itu apa aja. Oke, Yes, nah kita yes. langsung aja masuk ke topiknya karena cuma punya 1 jam Iya nih, supaya. aku deg-degan, catatan aku banyak banget. Oke, menurut Mbak Caca, kenapa aku pengen banget Mbak Caca yang cerita nih teman-teman? Karena Mbak Caca belajar teorinya dan udah ngalamin pengalamannya ya. Jadi Yes, topik ini tuh kalau bisa teman-teman dengerin bahkan sebelum punya anak sebenarnya dan nggak harus udah ya, punya pasangan ya. Jadi benar, benar. jadi jangan cuma ngeliatin vendor-vendor nikahan, beli seserahan. Persiapan psikologis juga penting ya Mbak Iya Caca ya. bener, bener banget, setuju banget Mbak Mm-mm. Anas, karena Mm-mm. ketika kesannya tuh kita menjadi seorang perempuan, menjadi ibu tuh udah natural gitu. Well, Mm-mm. nggak gitu sih. Mm-mm. Apapun yang kita jalan di hidup ini, semakin kita belajar, outcome-nya pasti akan jauh lebih baik daripada sebelumnya. Menurut aku sih gitu. Iya. Dan aku jadi punya quotes nih buat teman-teman, buat orang-orang Indonesia kan kadang kita suka mikir gini, ya udah hidup mengalir aja lah gitu kan. Nanti juga anak ada rezekinya. Nah, mohon maaf nih teman-teman, hidup udah Yes, direncanain aja, ada yang kejadian gak sesuai rencana. bener, Apalagi nggak pakai bener direncanain banget. semua, ambiar. Kayak nasi padang nggak Ambiar. dikaretin. Nah, itu dia. Itu juga itu, menurut aku gini, aku tuh juga maksudnya aku udah belajar dan aku udah ngejalanin dan aku Mm-mm. udah belajar dari orang-orang dan aku juga ngalamin sendiri, aku juga belajar dari orang tua aku dan orang sekitar aku, tapi tetap aja uh, aku masih pengen belajar terus gitu karena bukan Mm-mm. bukan aku ngerasa kayak aku udah belajar, aku udah pengalaman, aku terus paling benar dan paling tahu dan aku mau menciptakan anak yang seperti apa, enggak, tapi itu untuk diri Mm-mm. aku sendiri, untuk jadi orang yang lebih baik. Jadi tujuannya kalau aku sudah menjadi lebih baik, insya Allah anak-anakku tuh juga bisa jadi orang yang lebih baik, tapi dalam ranahnya dia sendiri gitu loh, bukan berarti aku yang ngarahin dia jadi apa gitu. Iya. Oke, kita langsung masuk aja nih ke pertanyaan. Yes. Kenapa sih menurut Mbak Caca sebagai psikolog dan sebagai ibu penting Mhm. persiapan menjadi ibu atau istilahnya motherhood readiness? Yes. Menurut aku penting banget 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 karena apalagi aku garis bawain, apalagi di zaman sekarang sosial media itu hanya memperlihatkan indahnya menjadi ibu, indahnya menjadi orang tua. Bukan Mm-mm. berarti jadi orang tua atau jadi ibu itu aslinya nggak indah, enggak, bukan kayak gitu. Tapi ada juga loh momen-momen beratnya dan itu
beratnya tuh kadang-kadang kita sepelekan cuman karena kita lihat dia aja bisa, dia aja bisa. Enggak, kita semua orang tuh nggak sama. Jadi lebih banyak kita mempersiapkan diri, kita tuh udah tahu gitu loh jalan keluarnya. Kita udah tahu apa yang harus kita lakukan ketika kita menghadapi situasi-situasi yang berat. Apalagi ketika kita menjadi ibu, itu hormon kita tuh belum stabil, dan kemungkinan kita dari baby blues ke postpartum depression itu jauh lebih besar apalagi ketika kita nggak siap. Nih, ini ada yang menurut aku menarik banget. Aku ada baca satu jurnal, ini kayaknya udah agak lama. Jadi ternyata cognitive readiness atau kesiapan kognitif itu dari sebelum punya anak, dari hamil, itu berpengaruh banget sama kemampuan intelektual dan kemampuan emosional yang baik pada anak. Jadi orang tua yang sudah mempersiapkan kehamilannya lebih baik ketika hamil gitu, mempersiapkan parentingnya, mempersiapkan gimana dia mau menjadi orang tua lebih baik untuk anaknya ketika dari hamil, itu anaknya kemampuan intelektualnya lebih tinggi, dan juga lebih sedikit internalizing dan externalizing behavior. Internalizing behavior seperti yang kita tahu, misal anak-anak yang lebih mengurung diri, yang withdrawn, yang apa ya, yang nggak mau cerita, yang nggak suka. Mungkin Mbak Anas lebih tahu lah internalizing behavior dan externalizing behavior, atau anak-anak yang lebih suka bully, lebih suka mengamuk, dan yang lebih suka mengekspresikan apa ya, kesulitannya dengan cara berlebihan mungkin kali ya. Dan orang tua yang persiapannya lebih sedikit, anak-anaknya cenderung punya masalah-masalah yang berhubungan dengan emosional gitu loh, yang berhubungan dengan emosi ketika anaknya sudah lahir, udah di atas 1 tahun gitu. Jadi ternyata memang kesiapan kita jadi orang tua dari kita hamil itu penting banget, nggak cuman buat kitanya tapi buat anaknya juga gitu. Wow, jadi kalau kita kan di Indonesia tuh pasti kayak semua mau melakukan yang terbaik. Yes. Mbak Anas, di aku agak putus-putus. Cerita ya Mbak ya. Oke, aku ulang ya. Masuk gak? Yes, agak muter-muter di aku, nggak tahu deh di yang lainnya gimana. Cuman di aku agak muter-muter. Apa mungkin dari aku? Ya. Oke. Aku agak pindah dulu ke tempat biasa. Soalnya panas di luar. Nggak apa-apa. Sorry. Ya udah, aku sambil minum es teh manis. Ya. Oke, lebih jelas? Yes, jauh lebih jelas. Yes. Thank you, Mbak Ana. Ya, baru tempat biasa. Sama-sama. Oke, jadi tadi aku nanggepin, iya thank you, sinyal aku nggak stabil ya. Sekarang udah lebih jelas. Jadi ternyata kalau kita tuh sayang sama anak, bukan hanya fokus untuk beliin makanan, beliin baju yang lucu-lucu, itu juga seneng sih. Tapi persiapan pengetahuan juga penting ya. Penting banget, karena dan itu mungkin jarang dibahas, persiapan pengetahuan ya. Ya, karena memang di zaman sekarang tuh nggak ada kayak enggak sih, bukan zaman sekarang, mungkin zaman sekarang udah lebih banyak, tapi kalau dari zaman dulu, dari zaman orang tua kita tuh nggak ada yang namanya kelas menjadi ibu, nggak ada namanya kelas menjadi bapak. Kita tuh sebelum nikah aja tuh kita diwajibkan untuk ikut kelas di KUA gitu ya. Ya kan, pembekalan sebelum nikah gitu. Maksudnya di agama lain juga pasti ada gitu kelasnya sebelum nikah, gimana sih kita nanti nikah harus apa yang harus kita kuatin dan lain-lain segala macam, itu penting. Tapi ketika kita udah nikah terus kita mau jadi orang tua tuh nggak ada tuh kelasnya, apa aja checklistnya yang harus disiapin jadi orang tua tuh nggak ada gitu. Sedangkan kalau misalnya kita udah tahu dan kita menyadari pentingnya itu dari awal, kita tuh bisa tahu gitu, oh kayaknya sekarang gue udah siap nih jadi orang tua gitu. Nggak ada orang yang 100% siap jadi orang tua, nggak ada. Karena ketika kita siap jadi orang tua itu berarti kita siap untuk menjalani sesuatu yang kita nggak expect gitu. Kayak kalau kita udah siap untuk nggak jadi diri sendiri, kita udah siap meninggalkan apa ya,
chapter kehidupan kita yang sebelumnya, mungkin di situ kita udah bisa dibilang lebih siap secara mental menjadi orang tua gitu. Karena memang kehidupan kita nggak akan sama, tapi bukan berarti nggak lebih baik gitu. Dan bukan berarti kita kehilangan jati diri juga. Tapi memang kita udah harus siap dan ikhlas meninggalkan itu dulu gitu loh, baru kita bisa lebih siap lagi untuk memberikan kehidupan untuk satu anak ini gitu. Pas banget nih, padahal kita nyiapin topik ini kan dari minggu-minggu lalu ya Mbak ya. Tapi barengan sama viral berita di mana ada anak usia 16-17 tahun menikah. Kalau dari perspektif aku sebagai psikolog anak dan remaja, kebayang yang tadi Mbak Caca bilang bahwa punya anak nih harus udah siap loh, nggak ngelakuin sesuatu yang cuma kesenangan kita. Punya anak tuh mesti siap loh, kita harus membagi waktu dan endurance juga ya, yang kayak Mbak Caca pernah cerita minggu lalu, lagi capek, cuman sendirian, anak nangis, kita kurang tidur. Itu kan kalau kita nggak latihan pengelolaan emosi, wah, anaknya jadi samsak. Dan buat aku sebagai psikolog remaja, itu sangat tidak mungkin dilakukan ketika otak kita belum matang berkembang sampai di usia 24 tahun. Yes, itu menurut aku juga penting banget. Ibaratnya aku maksudnya ini bukan aku kesannya kayak menggurui karena aku tahu ini secara teori. Aku tahu ini secara teori, tapi aku juga pernah mengalami. Aku umur 20 tahunan tuh rasanya selalu pengen nikah cepat. Itu tuh kayak gue pengen nikah. Yang ada di kepala tuh cuman pacaran gitu. Kayak kenapa ya nggak ada pikiran lain. Tapi ketika aku sekarang nih udah jadi ibu, emang kalau misalnya dibilang siap 100% tuh there's no such thing lah gitu. Pasti ada masa-masanya yang kayak I wish aku udah mempersiapkan ini sooner, tapi enggak, ya udah kita harus adapt. Cuman aku nggak kebayang ketika aku harus jadi orang tua di umur yang lebih muda daripada orang tua aku daripada aku yang sekarang gitu. Karena aku juga merasa bahwa pengalaman aku pada saat itu belum banyak. Nggak cuman apalagi sama anak, orang pengalaman berrelasi sama orang dewasa aja masih banyak kesulitan gitu kan. Tapi bukan berarti kalau yang sudah terlanjur punya anak dari umur dari umur tertentu itu apa ya, bukan enggak ada judgement apapun, tapi alangkah baiknya kalau misalnya udah kita tetap harus ada nih yang kita benahi gitu, biar hubungan sama anak lebih enak dan kita juga lebih paham kebutuhan anak tuh di bawahnya tuh apa gitu. Jadi kita nggak cuman bereaksi sama apa ya, sama stimulus teriakan dari anak gitu. Iya, ya itu penting sih. Jadi itu tiap orang pasti tadi yang Mbak Caca penting juga untuk di-highlight adalah tiap orang nggak sama, teman-teman. Aku juga ada teman-teman yang menikah umur 22-23 sambil kuliah, sambil ngurusin anak. Cuman aku sadar kapasitas aku nggak ada di situ. Jadi sadar diri itu penting. Jadi jangan ngeliat di Instagram, kok dia bisa ya kayak gini. Nah, kenal diri jadi penting ya Mbak Caca ya. Benar, itu penting banget. Itu penting banget. Kita sadar sama kelebihan dan kekurangan kita tuh penting banget. Nggak cuman untuk menjadi orang tua, ketika kita menjadi orang tua itu jadi lebih penting lagi. Tapi sebelum jadi orang tua, kita berrelasi, kita berhubungan sama orang lain, itu tetap penting loh kita menyadari kelebihan dan kekurangan kita. Biar kita juga tahu gitu loh, ekspektasi kita tuh apa terhadap diri kita sendiri dan ketika berhubungan sama orang lain. Dan tadi yang aku lupa sampein, orang tua yang kurang persiapan secara kognitif juga sebelum melahirkan, biasanya mereka menganggap peran menjadi orang tua itu lebih stressful dan menganggap anaknya lebih sulit. Jadi ketika kita lebih siap, hubungan sama anak lebih baik, anaknya juga perkembangan intelektual dan emosionalnya lebih baik. Tapi ketika kita nggak siap, kita sendiri ibaratnya jadi kayak memproyeksikan ketidakmampuan kita atau ketidaksiapan kita ke anaknya. Jadi kita juga jadi menganggap anaknya ini lebih sulit gitu. Dan kita lebih menganggap peranan sebagai orang tua tuh lebih stressful. Sedangkan kalau kita sebelumnya siap, walaupun memang ada masa-masa stressfulnya, tapi kita lebih tahu harus berbuat apa ketika kita ada di posisi stressful tadi gitu. Iya. Itu penting banget ya, ternyata jangan-jangan kita makin ngerasa susah ngedidik anak karena kitanya nggak punya pengetahuan. Yes, benar. Jangan-jangan gitu kan. Nah, jangan-jangan. Nah, ini kan tadi persiapan secara pengetahuan kognitif ya. Kalau secara psikologisnya apa sih Mbak Caca yang perlu dipersiapin? Mungkin apakah ada perbedaan fase antara belum menikah atau sudah menikah atau lagi hamil? Mungkin teman-teman yang dengerin kan ada beragam tipe situasi sekarang. Ada perbedaan atau kurang lebih sama?
sebenarnya sih kalau kalau yang aku lihat ya, dan sebelum nikah tuh kita kan lebih ibaratnya lebih bebas, kita lebih kita nggak punya batasan apa-apa, kita menentukan batasan kita sendiri karena kita tahu gitu kita maunya apa, kita mau melakukan apa. Ada orang tua kita biasanya, tapi di apa ya, di culture timur ini memang kita batasan kita hanya orang tua gitu. Tapi ketika kita nikah, kita punya kewajiban sama pasangan, kita tuh juga punya apa ya, kita punya hak sama pasangan, itu tuh bikin kita kan readjusting lagi. Jadi ketika kita mau punya anak, ini kita adjusting lagi, dan biasanya kalau kita punya anak cepet-cepet, kita nggak ada waktu untuk keep up nih. Jadi mungkin hubungannya belum stabil, ditambah punya anak lagi, kemungkinan ini lebih nggak stabil tuh lebih parah lagi gitu. Jadi kayak eh, baiknya, makanya tadi aku juga udah lumayan baca-baca, ketika kita mau punya anak tuh ada beberapa hal yang bisa kita pikirin lagi baik-baik. Yang pertama, apa alasan kita mau punya anak? Itu penting banget. Yang Wah, pertama nih. sambil nyatet di sini ya. Ya, ini penting banget menurut aku. Apa sih alasan Penting kita banget punya ini, anak? karena alasan kadang-kadang tuh alasan punya anak tuh orang kan beda-beda ya. Yang jelas harus dihindari, yang pertama karena kita butuh dicintai. Kadang-kadang tuh kita kadang-kadang sebenarnya kalau misalnya kita telaah diri kita lebih dalam, oke, gue pengen banget punya anak, gue pengen banget punya anak. Kadang-kadang sebenarnya karena kita mungkin ngerasa secara emosional belum pernah dicintai sesungguhnya. Dan kalau kita dengar cerita dari semua orang, ketika kita punya anak, anak ini akan mencintai kita apa adanya seutuhnya, mau kita bau, mau kita jelek, mau kita apa, anak ini akan mencintai kita. Dan kadang-kadang alasan itu tuh jadi alasan orang pengen cepat-cepat punya anak. Well, padahal ketika kita punya anak, harusnya kita yang mengisi anak tersebut dengan Kita cinta. yang memberi ya. Yes, kita yang memberi cinta. Kita mendapatkan cinta ketika kita sudah memberikan itu. Jadi kalau berharap anak itu keluar dari badan kita terus dia cinta sama kita, well, nggak kayak gitu. Anak keluar dari kita, dia itu menuntut kita untuk hadir untuk dia secara emosional dan secara apa ya, secara pemenuhan semua kebutuhannya dia, dari mulai kebutuhan gizi, kebutuhan kebersihan, ganti popok dan lain-lain, sampai kebutuhan emosional itu kita yang memberikan ke dia, bukan dia memberikan ke kita. Yang kedua, alasan yang paling nggak benar untuk punya anak adalah untuk menyelesaikan satu masalah. Misalkan kita punya masalah sama orang tua, kita punya masalah sama pasangan, kita mau punya anak, kayaknya kalau gue punya anak, gue jadi nggak diceraiin. Masalah selesai. Yes, masalah jadi selesai. Atau mungkin kalau gue punya anak, gue jadi dapat apa gitu dari orang tua. Alasan-alasan itu tuh malah jadinya bikin ketika anak nanti melakukan sesuatu yang gak kita harapkan, kita jadi lebih gampang marah karena tujuan kita yang lain, tapi kita mendapat Bersyarat, ya? Ya, jadi cinta kita tuh bersyarat gitu sama anak, dan itu salah banget. Yang ketiga, sadari penuh bahwa punya anak ini bukan sesuatu adventure, bukan adventure yang kita bisa lakukan saat ini terus besok kita tinggalin. Enggak, ini berhubungan jangka panjang gitu. Ini sampai masa depannya dia, sampai masa depan generasi selanjutnya gitu. Jadi make sure banget nih, yang pertama, alasan kita punya anak apa, yang kita harus hindari 3 alasan tersebut. Yang kedua, kita harus lihat lagi hubungan dengan pasangan kita ini udah stabil apa belum. Karena kalau misalnya hubungannya ini nggak stabil, ya itu dia yang sempat tadi aku bilang, ketika kita baru nikah aja kita baru adjusting, terus hubungan kita masih sering berantem, kalau misalnya kita belum stabil, kita akan mengharapkan anak ini menjadi penyelesaian masalah, padahal anak ini akan menimbulkan banyak masalah kalau kita sendiri, kalau kita sendiri menganggap anak ini menjadi apa ya, jadi problem solver gitu. Jadinya dia jadi masalah. Sedangkan kalau misalnya kita ngerasa kayak, kita pengen punya anak ya karena kita pengen punya anak, bukan karena hal-hal tersebut, anak ini bukan menjadi solusi, kita juga akan menganggap ketika ada masalah sama anak tuh, ya memang itu sesuatu yang harus dijalanin gitu, bukan sesuatu yang menjadi beban kita untuk kita selesaikan lagi, yang numpuk, jadinya meledak gitu. Yang ketiga, kita harus pikir lagi, udah cukup belum support ini tuh ada banyak banget, dari mulai support system kita, orang-orang terdekat kita, udah tahu belum keadaan kita kayak gimana, terus support secara finansial kita udah cukup apa belum, itu tuh penting banget
harus kita pikirin sebelum punya anak. Yang keempat, siap nggak kita mengedepankan orang lain daripada diri kita sendiri. Contoh kecil deh. Kalau misalnya kita ngelihat anak kecil numpahin barang di depan kita atau enggak numpahin cat di badan kita, apa sih reaksi kita gitu? Kita udah bisa belum mengedepankan kebutuhan anak ini daripada diri kita sendiri? Kalau misalnya belum, coba dipikir-pikir lagi, karena ketika kita punya anak, kebutuhan utamanya dia emang harus diprioritaskan daripada kebutuhan kita. Bukan berarti kita mengenyampingkan 100% kebutuhan kita, enggak. Tapi emang ada masa-masanya dia lebih butuh untuk di support daripada kitanya gitu. Kayak misalnya kalau anak udah lapar, anak harus nyusu, ya untuk awal-awal kehidupannya memang itu yang harus kita penuhi duluan gitu loh, daripada kita nonton di bioskop gitu. Itu hal-hal yang aku ngalamin banget tuh Mbak Caca, klien orang tua yang gini, aduh Mbak, saya stres deh punya anak. Kenapa Bu? Iya, saya jadi nggak bisa ke bioskop. Kan ibu udah tahu resiko punya anak 3 tahun minimal nggak ke bioskop, gimana? Itu dia, jadi kayak itu di kita emang dari sebelum punya anak tuh harus sadar betul bahwa memang ada banyak hal-hal yang harus kita kesampingkan dari diri kita sendiri untuk kebutuhan makhluk kecil ini gitu loh. Walaupun kita bukan berarti kita kehilangan jati diri, kita tetap butuh me time, kita tetap butuh, kalau mau nonton sekali-sekali it's okay, selama kita sudah memastikan bahwa anaknya akan baik-baik aja gitu kan. Terus yang kelima, kita harus pikir lagi nih, banyak banget loh yang kita harus korbankan ketika punya anak, dan kita harus pikir lagi dalam-dalam untuk kita meninggalkan itu akan nyesel apa enggak. Contohnya karir. Banyak banget orang tua yang jadinya menyalahkan anaknya karena dia ngerasa sudah meninggalkan karirnya untuk anaknya. Jadi ibaratnya kayak terpaksa gitu punya anak, jadi harus mengorbankan karirnya. Jadi kalau misalnya memang belum siap, belum firm banget meninggalkan karir atau meninggalkan apapun deh itu untuk punya anak, mendingan jalanin dulu. Ketika kita sudah puas, oke, gue udah puas nih, kayaknya karir gue segini aja udah cukup, atau enggak gaji gue segini aja udah cukup, atau enggak gue udah cukup, udah pernah naik gunung Everest gitu, udah misalnya gitu, kayaknya itu udah cukup. Jadi kita nggak akan ada penyesalan gitu ketika punya anak, ya kita happy aja, toh emang ini sesuatu yang udah mau kita jalanin dan itu udah kita tinggalin gitu. Yang penting kita udah pernah gitu, yang penting kita udah ikhlas meninggalkan itu gitu. Aku bisa refleksiin karena salah satu mimpi aku sebelum umur 30 tuh jalan-jalan keliling luar negeri, Mbak. Jadi aku kebayang, karena aku udah pernah jalan-jalan sendiri, aku kayak tahu happy-nya rasanya jalan-jalan sendiri. Jangan nanti udah punya anak, terus misuh-misuh kayak, aduh kok nggak bisa jalan-jalan. Nah, itu konsekuensi ya. Yes, itu di satu sisi itu konsekuensi, tapi maksudnya kayak kadang-kadang, ya mungkin setiap orang beda-beda ya. Cuman aku ngerasa ketika aku misalnya ada misalnya nih, kadang-kadang ada sih kayak ngeliat, aduh enak banget ya kayaknya bisa ke sana gitu. Tapi balik lagi gitu, ketika aku ngelihat anak aku kayak, oh ya udahlah, kayaknya nanti kalau dia udah gedean juga bisa, dan kayaknya sekarang juga gue udah bahagia di saat sekarang ini bisa memenuhi kebutuhannya dia, dan gue juga bisa melakukan hal lain. Terus kayak ya udah gitu. Jadi kayak, tapi lebih baik sebenarnya itu dia, ekspektasi penting banget. Dan selanjutnya tuh yang nomor 6 ini menurut aku penting banget. Udah siap belum berperan menjadi orang tua. Berperan menjadi orang tua tuh nggak cuma memenuhi nggak cuma memenuhi kebutuhan fisik, kebutuhan kebersihan, kebutuhan gizi, kebutuhan keamanan anak, tapi memang kebutuhan emosional anak, kebutuhan psikologis anak itu juga penting untuk kita hadir di situ gitu. Udah siap belum kita menjalani itu? Kalau misalnya ini semua udah siap gitu, monggo aja punya anak gitu. Dan rasanya dengan kita sudah menyadari ini semua, motherhood readiness kita tuh checklistnya udah semua. Jadi ketika kita mengalami kesulitan nanti mengurus anak, kita akan balik lagi ke sini kayak, oh iya ya, kan gue punya anak ini bukan untuk menyelesaikan masalah gue. Jadi ini beda nih gitu, kita nge-treatnya beda gitu, dan kita pikir lagi, oh ya mungkin dia emang butuhnya saat ini butuh untuk digendong gitu misalkan, atau
oh nggak apa-apa deh anaknya nangis terus, ya memang itu emang fase pertumbuhannya dia seperti itu gitu. Kitanya juga jadi nggak menuntut sesuatu yang nggak seharusnya kita tuntut ke anak gitu, tapi kita lebih mikirin kayak oke, kita mau ngasih Nah, penting yang ini banget karena itu kita ya. tahu, iya karena kita tahu ini yang benar dilakukan kepada anak gitu, tanpa menuntut apapun ke anak gitu. Itu menurut aku penting banget sih tadi. Wah, luar biasa ya. Tadi ada yang bilang gini, aduh kok bahasannya berat banget, tapi penting sih. Gimana ya Mbak, emang kadang-kadang kita jadi takut. Juga kadang-kadang ada ini ya, budaya pamali kayak, aduh belum kejadian ngapain dipikirin sekarang, nanti bikin jadi pusing. Gimana tuh menurut Mbak Caca? Kalau 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 aku gini ya, kayak kadang-kadang tuh aku pamali nggak pamali tuh aku kadang-kadang ngambil bagusnya aja. Misalkan dibilang pamali Mm-mm. beli baju anak sebelum usia kehamilan 7 bulan. Iya, aku ngelakuin itu kenapa? Karena aku ngerasa kayak aku juga mungkin belum siap untuk belanja pada saat itu gitu, dan ketika udah 7 bulan kayaknya aku udah cukup waktu untuk nabung. Yang kedua, aku tuh juga udah mulai apa ya, insting untuk nesting aku juga udah mulai tumbuh gitu. Jadi kayak udah pengen bikin kamar anak, udah pengen apa. Jadi emang 7 bulan tuh emang pas banget waktu itu beli. Jadi kalau soal tapi kalau pamali lain yang menurut aku nggak masuk akal, kayak apa ya? Aduh aku lupa deh karena aku jarang banget ngikutin pamali yang lain tuh. Kadang-kadang aku tuh Iya, suka intinya cari perang. aja yang esensial ya. Yes, aku kadang-kadang Mm-mm. aku perangin lagi sama logika aku. Oke, kalau misalnya ini apa kira-kira efeknya? Kalau misalnya banyakkan manfaatnya daripada mudorotnya, aku akan tetap ngejalanin walaupun itu nggak sesuai sama apa ya, sama pamali gitu. Kalau misalnya kayak banyakkan positifnya, ya aku akan Iya, tetap iya. ngejalanin yang banyakkan positifnya karena Apa buat aku, juga. iya, karena aku selalu berusaha men-challenge logikanya di balik itu gitu. Iya. Ini ada dua pertanyaan menarik Mbak Caca. Yang pertama, Yes. tipikal masalah psikologis Indonesia ya. Kita Mhm. kan cenderung Aku hidupnya sambil tuh minum ya. ngebanding-bandingin sama orang lain. Mungkin kitanya udah tahu nih, kalau tadi harus mempersiapkan ini. Tapi ini yang banyak bahas, gimana kalau mertua udah menuntut untuk segera punya anak. Suami, orang tua sendiri, padahal kitanya tahu kita belum ready 100%. Gimana tuh Mbak Caca? Itu aku ngerti banget sih. Itu maksudnya perasaan itu tuh kayak gini, Dilema ya? aku pribadi, aku pernah ngerasain dari dua sisi. Yang satu sisi ketika ditanya atau di kayak gitu atau ditekan aku merasa tersinggung. Mm-mm. Satu fase lagi ketika ditanya aku biasa aja. Ketika itu menyinggung ke diri kamu sendiri, mungkin ya, karena kalau aku Mm-mm. balikin ke diri aku sendiri, pada saat aku tersinggung itu karena sebenarnya aku juga pengen tapi aku belum dapat. Tapi ketika aku udah tahu, oh oke, aku ada masalah kesuburan, suami ada masalah kesuburan, belum dapat, kita memang udah usaha, ya udah gitu. Jadi kayak ketika ditanya dan dipush lagi, aku juga bisa jawab kayak ya memang belum bisa gitu, kita berdua lagi ada masalah kesuburan, dan aku nggak merasa tersinggung atau terbebani karena aku sudah terima memang keadaannya kayak gitu, dan uh, akunya juga jadi udah lebih legowo aja gitu loh untuk menerima keadaannya. Jadi sebenarnya kalau misalnya memang sampai kita tersinggung di push kayak gitu, bingung untuk jawab, ya mungkin kita balikin ke diri sendiri, apa mungkin sebenarnya kita yang juga pengen tapi kita belum Iya, mampu di satu area gitu. Jadi kayak betul. coba dipikirin baik-baik, jangan kadang-kadang kita terlalu banyak nyalahin orang lain, ngomong ke kita sesuatu, kita pengennya semua orang yang tutup mulut buat filterin apa yang mereka sampaikan ke kita. Nggak bisa kayak gitu. Hidup ini tuh bukan kita filterin mulut orang, tangan kita cuma dua, kita nggak bisa nutupin semua mulut orang, tapi kita bisa jaga perasaan kita sendiri gitu. Jadi kita kuatin diri dulu. Apa sih yang sebenarnya bikin kita nggak bisa punya anak? Oke, gue belum mampu secara finansial, hubungan gue belum stabil. Fokus di benerin itu dulu, dan nggak usah, Karena nanti ada progresnya ya. yes, nggak usah, ibaratnya gini, nggak usah warok, kita tutupin kuping sendiri aja sama orang-orang yang menuntut kita, karena yang paling tahu tentang diri kita dan pasangan kita tuh cuman kita sendiri. Jadi kalau misalnya kita nangis semalaman mikirin orang itu, well, orang itu yang maksa kita, dia nggak nangis semalaman untuk nuntut kita punya anak juga, dan mereka nggak bisa ngebiayain kita untuk punya anak atau nggak ngasih input mental yang sehat untuk kita mau punya anak juga. Jadi
itu akan damaging buat anaknya juga dan untuk diri kalian. Jadi baiknya memang benerin dulu, benahin dulu semuanya, dan omongan-omongan orang itu don't take it personally gitu. Susah sih, itu butuh waktu untuk belajarnya banget. Itu aku nggak bilang gampang, tapi memang harus balikin lagi ke diri sendiri, seberapa besar kita pengen suasana kita punya anak itu lebih baik daripada suasana dulu kita dibesarkan gitu. Dan prinsip latihan seperti itu benar yang kayak Mbak Caca bilang, perlu dilatih teman-teman. Kita nggak bisa tiba-tiba kita langsung imun sama kata-kata orang. Tapi menurut aku pribadi itu penting banget sikap hidup yang perlu dilatih, karena gini loh teman-teman, kalau di masa sekarang aja teman-teman masih kesulitan untuk memfilter perasaan ketika dengar kata-kata orang, punya anak itu terus-terusan aja ada pertanyaan kayak gitu, dan ketika kita belum kokoh secara emosi, kita jadinya mengorbankan anak kita. Bener. Misalnya, kamu jadi juara dong biar kita nggak diomongin orang lah. Orang yang bermasalah baper kita, anak kita jadi korban. Padahal dia di masa itu mungkin dia harusnya masih masa main, bukan nyari achievement target gitu ya. Yes. Sorry, begitu. Itu poin yang menurut aku bener banget. Latihan dulu kita ngadepin tekanan dari orang-orang. Itu tuh sebenarnya kayak latihan untuk kita nanti mentalnya lebih kuat lagi menghadapi anak. Karena omongan-omongan kayak gitu kan sesuatu yang unexpected ya. Kita tidak berharap dan kita tidak merencanakan orang lain berbicara seperti itu. Well, ketika punya anak lebih banyak lagi yang unexpected. Tadi aja aku lagi Insta stories nih, contoh kecil tapi ini signifikan banget buat aku. Aku lagi Insta stories tadi bilang, "Hai semuanya, jangan lupa nonton nanti jam 8 aku akan live ngomongin persiapan menjadi ibu." Tiba-tiba di depan aku, anak aku numpahin air, cur gitu. Kayak well, ini beginilah persiapan menjadi ibu gitu. Kayak kita harus expect the unexpected dan harus legowo menerima bahwa memang nggak semua perencanaan kita itu bisa terjadi sesuai kemauan kita. Mau kita belajar apapun, mau kita berusaha mempersiapkan diri apapun, ujung-ujungnya nggak akan ada yang sesuai 100% sama rencana kita. Ketika kita sudah bisa menerima itu, jadi kita nggak akan menyalahkan anak ketika dia melakukan sesuatu yang di luar ekspektasi kita, karena bukan tugasnya dia itu untuk mencapai ekspektasi kita. Kita cuman bisa mengarahkan dia dan memupuk dia dan memberikan lingkungan yang sehat untuk dia bertumbuh menjadi true self atau dirinya sendiri seutuhnya gitu. Jadi itu penting banget kita latihan ngadepin omongan orang yang kita rasa menekan, karena nanti anak lebih luar biasa lagi. Iya, ibu-ibu aja anak-anak berat yang nggak sesuai harapan orang bisa dikomentarin, dan kita sedih banget loh, karena kita ngasih makan tiap hari ya. Begitu dia sakit, beratnya turun, padahal naikinnya setengah mati. Jadi itu cuma contoh-contoh yang tadi kita benar-benar nggak bisa kontrol komentar orang, tapi gimana kita membantu diri kita. Dan kalau aku dari perspektif psikolog anak, Mbak Caca dan teman-teman, anak itu nggak bakal ingat omongan orang-orang di sekitarnya, tapi dia ingat banget omongan ibunya dan bapaknya. Jadi anak itu perlu dari kecil ngerasa kita belain. Jadi kita yang mesti bilang, papa, mama percaya sama kamu, ibu percaya sama kamu. Sehingga dia itu jadi kayak vaksin terhadap situasi-situasi lingkungan yang menekan dia, atau kasih kata-kata yang bikin dia ngerasa sedih, atau nanti mungkin SD dia ngalamin bullying. Tapi kata-kata yang keluar dari orang tua itu yang ngasih kepercayaan diri ke anak. Betapa pentingnya kita udah secure dalam diri supaya kita bisa bantu kasih virus yang sehat ke anak, bahwa apapun omongan orang, papa, mama, bapak, ibu percaya sama kamu. Kamu pasti bisa lebih baik lagi. Hari ini begini, besok bisa progres lagi. Itu growth mindset atau cara berpikir yang open minded yang bisa kita latih ke anak dan merupakan fondasi buat kesehatan mental. Nah, itu menarik banget sih. Iya. Berikutnya pertanyaan yang kita udah siapin juga, jadi yang nanya, oke, kalau gitu caranya melibatkan pasangan atau fatherhood readiness juga ada nggak sih kesiapan menjadi ayah, Mbak Caca? Nah, ini menurut aku sih menarik ya, karena biasanya tuh dari zaman dulu nih, dari mungkin kita di culture yang biasanya cuman bilang yang jadi orang tua, yang jadi ibu ya, peran orang tua tuh ya cuman ibu doang, bapak tuh cuman ibaratnya kayak ngasih uang gitu. Sedangkan simbolik banget.
Iya, cuman simbolik aja. Sebenarnya kalau untuk dari awal awal apa ya, awal kehamilan ya, menurut aku fungsi atau peran bapak tuh sebenarnya lebih ke arah jadi wadah buat perasaannya ibu gitu. Karena uh, di akhir-akhir masa kehamilan, ibu itu biasanya udah masuk yang namanya primary maternal preoccupation. Itu tuh kayak kita tuh jadi ibaratnya jadi hampir kayak terobsesi sama anak kita, sampai kita tuh udah amat sangat menginginkan anak itu keluar. Kita udah sampai ngebayangin bentuk muka anak kita kayak apa. Kita udah sering ngobrol sama suami kayak, anak kita nanti mirip siapa ya gitu, nanti kelakuannya kayak apa ya ketika kita lagi pergi, apa nanti kita udah bawa bayi. Nah, itu kick in banget di akhir-akhir kehamilan. Dan itu tuh apalagi ibu yang hormonnya juga berubah banget dari hamil, primary maternal preoccupation ini sampai anak itu lahir. Di awal-awal anak itu lahir, kita jadi mengidentifikasikan diri kita sama anak kita. Jadi kayak kita membahasakan, oh ini kayaknya anaknya lapar, oh ini kayaknya anaknya butuh diganti popoknya. Kita merasakan jadi kita itu kayak anaknya, jadi kita lebih bisa memenuhi kebutuhannya dia gitu. Sedangkan kebutuhan emosional kita itu harus tetap ada yang mewadahi kita, karena kita sudah terlalu mengidentifikasikan diri kita ke anak kita. Kita tuh sampai lupa sama kebutuhan kita sendiri. Nah, disinilah peran bapak. Karena biasanya semua peran ganti popok, ganti segala macam, emang bagus kalau bapak juga bisa melakukan itu. Tapi biasanya itu yang melakukan itu semuanya ibu, dan yang memenuhi semua kebutuhan itu tuh ibu. Sedangkan terus kalau ibu mau nangis, larinya ke siapa gitu. Nah, disitulah perannya bapak sebenarnya untuk mewadahi emosional dan kapasitas. Yes, itu sebagai bantu mijitin, bantu menenangkan. Seenggaknya itu yang bisa bapak lakukan untuk di awal-awal kehidupan anak gitu. Karena bapak memang nggak akan bisa nyusuin. Peran support itu sebenarnya bisa digantikan sama banyak orang, tapi peran menjadi ayah itu yang nggak bisa digantikan. Jadi ketika skin to skin anak sama ibu, itu ibu akan mendapatkan hormon oksitosin atau hormon bahagia. Kebahagiaan. Yes. Yang aku pelajarin, aku waktu itu kalau misalnya kalian suka banget sama anak bayi, kalian bisa nonton juga di Netflix, ada series namanya Babies. Oh iya. Itu menarik banget. Iya, itu dibilang kalau ketika ayah skin to skin juga sama anaknya, itu hormon oksitosinnya ayah juga melonjak. Walaupun waktu itu kan yang kesannya yang cuma di research kan cuma ibunya doang, karena kan ketika ibu melahirkan hormon oksitosinnya jatuh banget, makanya ada baby blues, ada apa segala macam. Tapi sebenarnya ketika kita nempel sama anak, itu tuh jadi hormon bahagianya naik lagi. Dan ternyata di bapak, ketika bapak juga skin to skin sama anaknya, hormon oksitosinnya juga naik gitu. Jadi, dan itu meningkatkan bonding ayah sama anak. Jadi kalau misalnya ayah memang pengen bonding sama anaknya dan pengen hadir untuk memerankan ayah sama anaknya dari awal, bisa dicoba untuk hadir seenggaknya buat ibunya dulu gitu. Kebutuhan ibunya apa? Dan ternyata fatherhood readiness itu, ini sampai aku catat juga, fatherhood readiness-nya itu juga ada faktor-faktornya. Ada 3 faktor utama di fatherhood readiness. Yang pertama, sense of stability in the relationship. Jadi kayak bagaimana si suami menganggap hubungannya stabil apa enggak gitu. Jadi kalau suami sudah menganggap hubungannya stabil dan dia juga merasa hubungan dengan istrinya itu udah bisa udah lebih sedikit konflik dan lebih konflik manajemennya udah bagus, biasanya dia lebih siap jadi bapak. Yang kedua, financial security, karena biasanya kebutuhan dari suami kan untuk mensupport keluarga secara finansial. Jadi kalau misalnya financial security-nya ini sudah tercapai, biasanya dia lebih siap menjadi bapak. Jadi dia nggak ada perasaan bersalah ketika nanti ada masalah-masalah yang berhubungan dengan keuangan. Yang ketiga, sense of closure to childless part of couple relationship. Jadi
kalau misalnya kita udah, kalau misalnya seorang suami sudah bisa sama kayak tadi, kalau misalnya kita udah siap meninggalkan masa lalu kita, karir apa segala macam untuk anak, berarti kita udah siap. Nah, kalau suami sudah bisa meninggalkan aspek-aspek child yang lebih kekanak-kanakan dalam hubungan, biasanya dia udah lebih siap jadi bapak. Jadi ibaratnya gini, ketika kita sudah menikah, ketika kita baru punya anak, ataupun ada juga di beberapa kehamilan yang bermasalah, hubungan seksual itu bisa dilarang. Dan setelah melahirkan biasanya Masa memang nifas ya. yes, masa nifas itu kan emang nggak bisa berhubungan gitu, nggak bisa berhubungan seksual gitu. Dan suami tuh harus sudah bisa meninggalkan dan sudah bisa menyadari bahwa memang akan ada masa-masa ini, dan ini udah bukan masa-masa romantis yang selalu romantis, yang selalu bisa berhubungan intim dan bisa kayak dulu lagi. Nggak, kalau dia sudah bisa menerima itu, dia juga akan lebih siap menjadi bapak gitu. Jadi itu perlu di note sih. Jadi kalau misalnya kita lihat kayaknya, aduh kayaknya suami belum bisa terima nih nanti kalau ini, mungkin dari awal udah bisa dikasih tahu dulu gitu, bahwa hal-hal ini loh yang akan terjadi ketika kita punya anak gitu. Dan bisa dibahas dulu kondisi keuangan kita gimana sih nanti kalau punya anak, pengeluarannya kurang lebih ini gitu. Memang sih ada yang percaya, dan aku sendiri juga percaya, kayak ada yang namanya rezeki anak, bener, tapi bukan berarti kita tidak mempersiapkan. Rezeki itu nggak akan datang dari atas turun kayak hujan gitu, enggak, tapi rezeki itu ada kalau kita cari. Jadi penting banget tuh, kayak financial security itu diomongin dulu sama suami. Oke, kita punyanya cuma segini. Oke, tapi aku udah investasi di sini, aku udah kerja ini, jadi kemungkinan kita nanti bisa ini, terus nanti dari situ mungkin aku harus kerja lebih keras di bagian sini segala macam. Jadi itu udah diobrolin biar suami Ada juga planningnya merasa juga ya, Mbak ya. yes, ada planningnya. Jadi suami juga ngerasa lebih siap sebelum sebelum mau punya anak gitu. Jadi itulah fatherhood readiness yang aku pelajarin. Menarik ya, karena ternyata kesiapan ibu sama ayah ini jalannya berbeda, walaupun ujungnya ketemunya sama di tengah, Beda. tapi Yes. jalurnya berbeda. Nah, mungkin kalau dari yang tadi disebutin buat fatherhood readiness, kita agak kebayang ya, kayak ekonomi kebayang, terus juga kesiapan si suami untuk dia meninggalkan hal-hal yang dia suka kebayang. Nah, yang sering jadi permasalahan kan, sejak zaman masih pacaran sampai menikah itu, gimana sih membuat si bapak-bapak, membuat laki-laki, membuat suami, pasangan, mengerti kebutuhan emosi istrinya. Nah, dan bahkan ternyata masih banyak yang suka, ih kok suami saya nggak ngerti sih kebutuhan emosi, padahal tuh bisa dilatih ya. Gimana kalau dari Mbak Caca sebagai psikolog, ada nggak sih tips and trick untuk membantu kita nih sebagai cewek-cewek mengkomunikasikan kebutuhan emosi kita ke pasangan? Karena kalau ketika udah punya anak, itu bisa menentukan deras atau stopnya air ASI loh, karena kita ngerasa nggak dimengerti. Yes. Bener banget. Wah, ini ngomongin soal ASI, aku akan live nih minggu depan, hari Jumat ngomongin beneran soal ASI, karena aku bermasalah banget. Caca besok minggu depan. Iya, aku bermasalah banget menyusui itu berat banget, tapi buat aku worth it. Anyway, gimana ya? Kalau gini, aku tuh memang dari dulu orang yang selalu menuntut kebutuhan emosi aku itu dipenuhi sama suami. Jadi banyak banget konflik-konflik yang terjadi karena aku merasa kebutuhan emosiku tidak dipenuhi sama suami. Dan aku baru sadar bahwa kebutuhan emosi aku itu yang bisa, ketika aku sadar ya, ketika ibaratnya gini, ketika aku lagi baik-baik aja, ketika semua tenang-tenang aja, yang bisa memenuhi itu cuma diri aku sendiri gitu. Aku nggak bisa berharap 100% sama pasangan, tapi ketika aku sudah bisa, ibaratnya kebutuhan emosi itu kalau buat aku berhubungan banget sama rasa secure dan insecure. Ya. Aku tuh dari dulu selalu insecure. Dari dulu tuh kalau pacaran selalu berharap dia melakukan ini, dia melakukan itu untuk mengisi lubang-lubang yang ada di aku gitu, kehampaan yang aku rasakan. Padahal sebenarnya aku yang harusnya bisa memenuhi itu gitu. Jadi harusnya aku bisa melakukan itu sendiri, bukan mereka yang berkewajiban untuk memenuhi kebutuhan emosi aku dan untuk meregulasi emosi aku. Tapi memang ketika hamil dan melahirkan, itu berat untuk kita meregulasi emosi kita sendiri. Jadi, balik lagi ke nomor 1.
sudah harus ada sense of stability in the relationship. Jadi suami juga tahu bahwa sebenarnya aslinya kita itu Bisa. sudah bisa memenuhi kebutuhan emosi kita sendiri, dan kita menunjukkan ke suami bahwa kita nih tahu kebutuhan emosi kita apa. Tapi tolong dong kamu dengerin aku, nanti ketika aku hamil dan melahirkan, aku nggak akan jadi seperti ini. Aku akan menjadi seseorang yang mungkin berbeda, nggak pasti ya, mungkin berbeda. Aku akan memiliki kesulitan meregulasi atau apa ya, mengontrol emosi Mengelola aku. emosi. Yes, akan Orang susah komen untuk dulu, mengelola. orang komen dikit waktu nggak hamil sih kayaknya kuat-kuat aja. Biasa Kok aja. kok nangisnya kayak sedih banget gitu ya. Kok apa yang nggak bisa tidur. Nah, itu dia kenapa penting banget stabilitas apa ya, hubungan dari sebelum punya anak, karena sebenarnya stabilitas itu yang bikin suami tahu, oh gue tahu nih sebenarnya istri gue nggak kayak gini. Tapi ketika dia menjadi sosok yang berbeda atau ketika dia emosinya tidak bisa dikontrol, berarti dia ada sesuatu yang terjadi, dan disitulah gue harus menolong dia gitu. Jadi itu udah harus dibangun dari sebelum punya anak, bahwa gue aslinya tuh bisa kayak gini, dan kita udah stabil cukup lama, dan kamu juga sudah tahu bahwa aku tuh yang aslinya seperti ini. Tapi itu juga dikomunikasikan, nanti ketika aku berubah, aku kayaknya butuh kamu kayak gini deh gitu. Aku kayaknya nanti perlu kamu tenangin deh, atau enggak aku kayaknya nanti perlu kamu untuk pergi dulu deh, daripada aku ngeliat kamu kayaknya nanti bakal kesel banget gitu. Itu bisa loh dikomunikasikan dari awal gitu. Tapi bukan berarti udah dengan semua tips ini dan bocoran-bocoran ini semuanya akan berjalan selancar itu, tentu tidak, Fernando, gitu kan. Pasti akan ada, ibaratnya kalau kita baru melahirkan tuh ya, kayak suami bawain kita makanan, nyuciin kita kaki, meluk kita 100 jam juga itu rasanya nggak cukup. Suami akan selalu salah aja terus gitu. Kayak orang semakin deket sama kita tuh kayak semakin salah gitu. Kita semakin insecure karena memang perubahannya tuh banyak banget di badan kita, dan kita harus menyadari bahwa terima aja, terima perasaan itu, terima perasaan bahwa memang kita udah bukan kita yang dulu. Kita udah tahu ini akan terjadi, kasih waktu untuk merasakan itu, dan kemudian kita harus bisa cari bantuan juga ketika kita tahu kita nggak nggak apa ya, udah nggak bener nih gitu. Itu penting banget. Jadi kalau misalnya ditanya, sekarang aja suami tidak bisa memenuhi kebutuhan emosi, well justru sekarang harusnya kamu yang memenuhi kebutuhan emosi kamu sendiri. Biar kamu bisa ngajarin suami kamu juga untuk melakukan hal yang sama. Tapi bisa dikomunikasikan juga di waktu-waktu tertentu, di mana kamu memang butuh banget, butuh banget diwadahin sama suami gitu. Jadi harus sih kayaknya itu. Iya. Dan tadi dari motherhood readiness yang kita juga penting untuk dibahas adalah support ya, Mbak Caca ya. Yes, support. Dari lingkungan lain. Jadi jangan kita jadikan juga suami cuman satu-satunya support kita. Dia juga kewalahan. Dia juga harus cari uang loh. Kalau nggak anak kita gimana loh, Pak? Ganti popoknya kan bingung. Ya kan? Itu tadi juga menarik. Aku jadi ingat kemarin aku sempat juga live sendirian, dan ini kesimpulan yang aku bikin, persiapan menjadi ibu, persiapan mental menjadi ibu tuh apa aja, yang ada 5 poin penting yang menurut aku patut di note gitu. Yang pertama adalah prioritas. Kita harus set prioritas kita. Apalagi ketika kita hamil, kita tahu nih kita mau melahirkan, kita punya ekspektasi, tapi kita tuh juga harus punya prioritas. Dalam artian gini, ketika kita ngelihat Instagram, oh gue pengen banget gentle birth, gue pengen banget lahir normal, gue pengen lahir penuh sukacita, gue pengen lahir sambil ketawa, gue pengen lahir tanpa jahitan. Boleh kita berencana dan berusaha mencapai ke situ tuh, boleh banget, 100% bagus. Tapi harus ingat prioritas kita apa. Mau punya anak, kalau aku sendiri, aku set prioritasnya itu aku mau punya anak yang, mau melahirkan anak yang sehat, dan aku pun kuat, aku pun sehat. Jadi aku udah ngobrol sama suami, nanti kalau misalnya gue udah bener-bener gak bisa banget, mau disesar kayak mau diinduksi kayak, lo yang bikin keputusan. Tapi gue pengen banget lahiran normal kalau bisa. Tapi nanti mungkin pada saat kontraksi gue udah gak tahu nih gue jadi orang yang seperti apa gitu. Gue bahkan gak tahu mungkin gue akan berlaku seperti apa. Jadi mungkin
tolong lo aja yang bikin keputusan. Gue akan menerima konsekuensi dan keputusan apapun karena ini anak milik kita berdua gitu. Jadi prioritas aku adalah anak sehat dan aku pun sehat. Yang kedua, expectation management. Jadi manajemen ekspektasi. Balik lagi, kita ekspektasi lahir normal, lahir bahagia, lahir dengan senyuman, gelombang cinta datang, kita bisa tertawa dan joget-joget, bagus banget bisa kayak gitu. Aku pun berharap kayak gitu. Awal-awal bisa, tapi memang nggak semudah itu. Dan semua orang yang menyemangati untuk bisa itu bagus. Dan kita harus menyemangati untuk bisa kayak gitu. Tapi kita juga harus bisa fleksibel, dalam artian ketika kita punya suatu harapan dan itu tidak tercapai, kita harus bisa tahu bahwa memang nggak semua yang kita rencanakan itu bisa terjadi sesuai keinginan kita gitu. Jadi harus di manage tuh ekspektasinya. Kita harus expect the unexpected. Apalagi ketika punya anak, ketika anak itu udah lahir, oh rasanya anak itu nggak akan menangis, cuma menempel di anak nangis dikit nempel di kita aja udah ketawa lagi. Oh tentu tidak gitu. Pasti butuh waktu gitu untuk dia dia tenang gitu. Dan jangan lupa loh, setiap orang tua itu fase awal tuh juga belajar mengenal anaknya. Punya 2 anak, 3 anak itu tiap lahiran pribadinya berbeda, teman-teman. Beda Jadi banget, ini juga fase pasti. PDKT lagi, fase yang anak ini dipeluk dia tidur, yang ini diajak keliling-keliling baru tidur. Jadi itu yang kita juga perlu ada energi buat belajar mengenal anak ini, karena anak itu kayak customer kalau teman-teman yang kerja di dunia marketing dan bisnis. Kita punya 2-3 anak, yaitu 2-3 customer. Jadi nggak bisa pakai mode yang sama buat melayani setiap anak ya. Benar banget. Jadi ketika kita punya dari hamil tuh kalau bisa tuh mungkin dari sebelum hamil kita udah expect sesuatu yang tidak sesuai dengan rencana kita itu pasti berjalan 100% gitu. Kita boleh usaha mencapai itu 100%, tapi kita harus tahu bahwa ekspektasi kita itu nggak akan 100% ketemu gitu. Yang ketiga, kita harus menyadari bahwa sebagai manusia kita itu bisa merasakan banyak hal dalam satu waktu. Jadi kalau kita cinta sama anak, tapi kita juga kesel, itu bisa loh terjadi dalam satu waktu gitu. Jadi dan wajar. Jadi kalau kita lagi kesel sama anak atau kita lagi kesel sama suami, bukan berarti kita langsung nggak mau suami istrian lagi kan gitu. Kalau kayak ya kita kesel sama perilakunya itu, kita kesel pada saat itu, tapi bukan berarti kita nggak cinta juga. Jadi rasa cinta dan rasa kesel itu tuh bisa aja loh terjadi dalam satu waktu dan itu normal. Jadi ketika kamu punya anak terus kayak, kok gue rasanya stres banget ya setiap anak gue nangis, tapi gue cinta banget sama anak gue. Kok kalau ngeliat semua orang di Instagram semuanya cinta doang? Well, enggak, dan enggak apa-apa gitu, enggak apa-apa. Yang penting kita menyalurkannya ke tempat yang benar. Misalkan kita memang butuh waktu sendiri, anak nangis terus, biarin aja dipegang bapaknya dulu gitu. Kita tenangin diri dulu, baru ketika kita udah siap, baru kita pegang lagi anaknya gitu. Jadi kita harus sadar betul bahwa semua perasaannya itu valid dan itu nggak masalah gitu. Bukan berarti kalau kita lagi kesal itu kita nggak cinta sama anak kita, itu hal yang berbeda. Terus yang keempat, support system. Penting banget untuk kita komunikasikan ke support system kita, mau itu orang tua, mau itu suami, mau itu saudara-saudara. Ketika kita punya anak, kita tuh pengennya gimana sih? Kita mau minta dibantuin ngomong, jangan diem aja. Nggak semua orang bisa baca pikiran kita gitu. Jadi sampaikan kebutuhan kita dan kasih tahu juga ke mereka rencana-rencana kita tuh apa sama anak ini. Jangan sampai nanti karena kita nggak bilang, anak kita nggak mau, misalnya kita pengennya anaknya full ASI gitu, tapi kita lagi nitipin ke orang tua, nanti dikasih susu formula terus kita marah sama orang tua. Well, kita kan nggak ngasih tahu gitu. Jadi hal kayak gitu tuh baiknya dikomunikasikan di awal. Yang terakhir juga ini, ke rumah mertua atau ke rumah orang tua, rambut anak digunting tanpa pengetahuan ibunya. Ibunya baper berhari-hari. Iya. Nah yang kayak gitu-gitu tuh kadang-kadang itu dia, kita tuh tidak bisa, baliknya nggak bisa nutupin mulut orang. Jadi baik-baiknya kita jaga. Kalau misalnya kita bisa jaga dengan kita sampaikan dengan baik apa yang kita mau untuk anak kita, disampaikan dengan baik gitu dari awalnya untuk menghindari yang kayak gitu. Yang terakhir menurut aku penting banget juga be yourself, dalam artian kadang-kadang kita balik lagi ketika kita menjadi ibu, kita tuh ada di stage yang primary maternal preoccupation ini. Jadi kita mengidentifikasi diri kita sebagai anak, kadang-kadang kita lupa sama diri kita sendiri dan kita kesel banget karena kesannya jadi kayak anak mengambil jati diri kita. Well, itulah butuh
me time gitu. Disitulah butuh me time. Nggak apa-apa kok ninggalin anak sejam sama bapaknya gitu. Anaknya nggak akan kenapa-napa gitu, dan belajar percaya juga sama orang lain gitu. Dan kita tetap butuh waktu, misalkan dari sebelum hamil atau pas lagi hamil kita udah tahu nih, oh kita ternyata orang yang butuh waktu untuk nonton TV sendirian, atau kita butuh, misal sesimpel kita butuh main handphone sambil di kamar mandi pupuk sendirian, seenggaknya setengah jam aja sehari gitu. Kalau itu catat dan kita ingat baik-baik, memang kita orang yang butuh itu, dan kita komunikasikan ke support system kita. Kita butuh waktu-waktu itu untuk mengingat diri kita sendiri, dan lakukan itu setelah punya anak gitu. Jadi jangan sampai kita kehilangan momen-momen kita untuk diri kita sendiri ketika punya anak, karena itu penting biar kita juga tidak menyalahkan anak sama apapun perubahan-perubahan yang terjadi di diri kita setelah punya anak. Gitu. Betul. Aku kebayang beberapa ibu-ibu yang mungkin setelah 6 bulan, 7 bulan anaknya, ada malam tertentu pas dulu masih bisa nonton konser, dia nonton konser. Karena 2 jam nonton konser itu bener-bener menambah kewarasan, sekaligus menderaskan hati gitu ya. Banget. Ibaratnya tuh kayak, gimana ya, kalau misalnya kita 24 jam ngerjain sesuatu terus, ya walaupun itu sesuatu yang kita suka ya, kita kadang-kadang butuh istirahat juga untuk kita memberikan yang terbaik setelahnya gitu. Jadi kita harus mengorbankan kayak kenarsisan kita, keegoisan kita untuk selalu pengen jadi yang terbaik, untuk menjadi yang lebih baik lagi sebenarnya gitu, ketika kita memberikan waktu untuk diri kita sendiri. Gitu. Wah, penting banget ya, dan teman-teman bilang, wah salut banget nih sama obrolannya, katanya kerasa ketulusannya. Terima kasih juga teman-teman udah mendengarkan. Terima kasih. Dan kalau masih ada yang nanya, sebenarnya Mbak Caca udah banyak bahas juga ya di postingan-postingannya, gimana cara komunikasi ke pasangan supaya nggak terasa menuntut, akhirnya jadi berantem. Nah, sebenarnya itu skill komunikasi, teman-teman. Banyak masalah psikologis itu bisa diselesaikan karena kita tahu cara komunikasi dengan pasangan, atau kadang-kadang nih kita cewek sama cowok tuh cara komunikasinya beda kan. Kalau cowok tuh harus tahu dulu result akhirnya, misalnya saya pengen begini, oleh karena itu saya perlu dibantu 1, 2, 3. Kalau kita terlalu gitu, kayak cowok-cowok tuh otaknya kayak susah ngerti ini maksudnya mau kemana sih gitu. Iya bener banget. Dan yang kemarin aku sempat pelajarin dari Bu Catherine juga, dia sempat bilang kita harus tahu juga sebenarnya kebutuhannya apa gitu. Suami tuh kebutuhannya apa sih, kita tuh kebutuhannya apa. Mungkin cara kita komunikasi itu juga bisa disesuaikan dengan kebutuhannya. Misalkan suami itu sebenarnya kebutuhannya tuh temen loh gitu, tapi kita tuh kita kebutuhannya yang lain gitu. Mungkin kita harus memenuhi kebutuhannya dia dulu gitu loh, untuk mengkomunikasikan kebutuhan kita dengan baik. Jadi kita jadi temennya dulu, kita interest sama hobinya dia dulu, baru kemudian bercanda. Cowok-cowok tuh seneng banget Anda sama pasangannya. Iya banget, baru abis itu bisa lah dia juga mencoba untuk memenuhi kebutuhan kita, tapi kita juga mengkomunikasikan kebutuhan kita, nggak kita diem-diem baik berharap dia jadi jadi dukun gitu loh buat baca pikiran kita. Gitu. It takes two to tango. Yes. Oke, tinggal 1,5 menit terakhir. Ada pesan-pesan terakhir Mbak Caca. Thank you banget loh udah luangin waktu dan berbagi. Sama-sama. Kita jadi nggak usah baca jurnal ya. Udah ada langsung dari Mbak Caca. Aku seneng banget juga sharing di sini. Intinya kalau mau siap jadi orang tua, nggak akan ada yang siap 100%, dan percaya dia nggak ada yang namanya sempurna. Good enough is just good enough. Jadi sebisa mungkin kita sadarin itu, dan sadarin juga kita manusia yang makanya kita terus belajar. Aku pun sampai sekarang udah ngomong kayak gini masih banyak banget masalah, tapi aku mau belajar untuk perbaikin gitu. Jadi semoga teman-teman semua yang nonton di sini juga merasakan manfaatnya dari belajar bareng-bareng sekarang gitu. Iya. Thank you so much. Thank you banget. Dan semoga bisa berbagi terus ya. Yes, pasti. Dadah.